Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan karena kita percaya di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa ya. Tuhan yang memberikan kita kekuatan menghadapi badai, Tuhan berikan kita penghiburan ketika kita mengalami kesusahan. Dan Tuhan yang membukakan setiap jalan-jalan yang tertutup tatkala di depan kita diperhadapkan dengan segala sesuatu yang tidak bisa kita terobos, tidak bisa kita lalui. Itu sebabnya kita perlu tuntunan, kita perlu arahan dan kita perlu pimpinan Roh Allah dalam kehidupan setiap kita. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Dan umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, saya juga mengajak setiap kita untuk membagikan kembali, reshare kembali apa yang memberkati hidupmu. Sehingga melalui program renungan singkat ini, Bible and Coffee ini ada banyak umat Tuhan boleh diberkati. Ya saudara ya, boleh dikuatkan, boleh diteguhkan imannya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat keberkatan-Mu, buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui semua karena pertolongan Tuhan, semua karena berkat-berkat Tuhan. Dan kami rindu sebelum kami memulai segala sesuatunya hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Biarlah kebenaran ini yang memerdekakan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada suatu keadaan yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel, disampaikan kepada Musa untuk diingatkan kepada mereka bahwa ketika sesuatu terjadi, ini yang harus engkau lakukan. Jadi mereka diajarkan sesuatu dan saya percaya firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita kalau hal ini terjadi maka engkau harus lakukan ini. Itu yang merupakan pimpinan atau bimbingan daripada kuasa Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita tetap terus hidup dalam kemenangan ya. Kita lihat sama-sama Ulangan pasal 20 ayat yang pertama. Ulangan pasal 20 ayat yang pertama. Firman Tuhan bilang begini. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka larilah engkau. Tidak, ya firman Tuhan bilang tidak, larilah engkau, maka janganlah engkau takut kepadanya. Firman Tuhan bilang ketika engkau melihat musuhmu, lihat kereta kuda tentara yang lebih banyak daripadamu, jangan engkau takut kepadanya. Kenapa? Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan ingatkan kepada mereka untuk apa? Mereka punya confidence, mereka punya kepercayaan diri menghadapi apapun. Saudara, dalam hidup kita pun kita harus memiliki hal ini. Ya, kita harus memiliki hal ini untuk berjaga-jaga. Karena biar bagaimanapun dalam hidup kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, badai, masalah, pergumulan, apapun itu namanya, kita akan menghadapinya. Sekalipun dalam hal ini kita sedang mengiring Tuhan. Kita sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita. Ketika masalahmu lebih besar dari apa yang kau pikir bisa engkau hadapi, maka jangan engkau takut. Sama-sama bilang sama saya gak boleh takut. Sama-sama bilang sama saya gak boleh takut. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini sama bangsa Israel. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kenapa Tuhan ingatkan peristiwa tanah Mesir? Karena mereka melihat bahwa tidak sanggup mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi hal-hal dahsyat, hal-hal besar, mujizat-mujizat yang heran, itu mereka lihat. Ketika bagaimana Tuhan membuat 10 tulah atas Firaun, saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga mereka keluar. Dan itu diingatkan Tuhan kepada bangsa Israel. Ingatlah bahwa aku yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir itu menyertai engkau. Dengan kata lain Tuhan sedang ingatkan dan mengajarkan kepada bangsa Israel. Kalau engkau sedang diperhadapkan dengan masalah musuh yang terlalu besar. Ingat, Firaun aja aku taklukkan. Firaun aja bisa melepaskan engkau. Apalagi masalah yang sekarang kau hadapi. Dengan demikian kita diingatkan hari ini, jangan lagi melihat atau jangan lagi fokus dengan ketakutan dan kekhawatiranmu yang kau lihat.
Tetapi fokuslah kepada apa yang pernah Tuhan buat dalam kehidupan setiap kita. Saudara, kita melalui bulan demi bulan dan kita sudah ada di bulan terakhir di tahun 2023 ini. Saya percaya ada banyak peristiwa, ada banyak tantangan, ada banyak badai, ada banyak masalah sudah kita lewati di tahun 2023 ini. Amin. Kita lewat. Kita sudah lewat dan kita masih bisa mendengarkan renungan di hari ini. Itu berarti membuktikan bahwa kalau kita bisa melewati masa lalu, kita bisa melewati masalah yang kemarin, maka masalah hari ini yang saya hadapi juga saya pasti bisa menghadapinya. Kenapa? Karena Tuhan saya menyertai saya. Ini kata kuncinya, Tuhan menyertai saya. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan ketakutan dan kekhawatiran, kita tahu apa yang harus kita buat. Saudara, ada banyak dari kita anak-anak Tuhan ketika ditekan hidupnya dengan ketakutan, dengan kekhawatiran yang merupakan masalah hidup, kita mulai stres, kita mulai panik. Kenapa? Karena kita nggak punya jawabannya, kita nggak punya kunci jawabannya. Selalu saya ilustrasikan, analogikan bahwa ketika kita diperhadapkan dengan masalah, itu sama ketika kita diperhadapkan dengan ujian dari kelas studi kita, ya kan. Kalau kita diperhadapkan dengan ujian akhir, kita tahu ini masa-masa ujian, maka kita belajar dulu. Tapi bayangkan ketika kita kenal sebagai dengan ujian dadakan, tiba-tiba guru atau dosen kita bilang, ya hari ini ujian, wow, kita tidak mempersiapkan apa-apa. Seperti itulah hidup. Tiba-tiba diperhadapkan dengan masalah, tiba-tiba diperhadapkan dengan kesusahan, kita nggak tahu. Tetapi ketika kita punya kunci jawaban, maka kita tenang. Kita tenang. Guru ataupun dosen bilang kapanpun ujiannya, saya punya kunci jawaban. Apapun masalah saya punya kunci jawaban. Maka kita akan tenang mengerjakan setiap soal-soal yang ada. Demikian pula ketika kita diperhadapkan dengan tekanan hidup. Masalah hidup yang tiba-tiba datang. Masalah pergumulan hidup, kesusahan hidup yang tiba-tiba datang. Kita udah punya kunci jawabannya. Apa? Firman Tuhan ini. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada setiap kita, ingatlah, jangan engkau takut. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, itu menyertai engkau. Rasul Paulus bilang dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7, saudaraku. 2 Korintus 5 ayat 7 bilang begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Seringkali yang membuat kita takut adalah apa yang kita lihat, apa yang kita hadapi. Seringkali yang membuat kita khawatir adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita hadapi. Itu sebabnya Tuhan bilang sama bangsa Israel, jika engkau keluar berperang dan engkau melihat kuda, kereta, tentara, musuhmu lebih banyak daripadamu, jangan engkau takut, sebab Aku yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir menyertai engkau. Saudara, dimanapun saudara berada, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, jangan takut. Kita punya Tuhan kok. Kita punya Tuhan yang memimpin kita, menyertai kita sampai kepada hari ini. Kita punya Tuhan yang masih bela perkara kita. Kita punya Tuhan, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Kenapa kita percaya? Karena kita tahu Tuhan kita hidup. Saudara, dimanapun engkau berada, apapun yang kau gumuli, engkau sedang menggumuli rumah tanggamu, engkau sedang menggumuli kesehatanmu, engkau sedang menggumuli pekerjaanmu, engkau sedang menggumuli usahamu, bisnismu. Hari ini ada berita sukacita buat saudara. Jangan takut, sebab Tuhan yang menyertai engkau memulai pekerjaan yang engkau kerjakan hari ini. Tuhan yang memulai rumah tanggamu sampai berada di hari ini. Tuhan yang menolong engkau sampai hari ini adalah Tuhan yang tetap sama menyertai kita sampai dengan hari ini. Tetap pegang firman Tuhan, tetap berjalan maju. Karena Tuhan mau setiap kita menang menghadapi setiap masalah. Jangan takut, ingatlah Tuhan menyertai kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena kami tahu hari ini diingatkan, kami hari ini dikuatkan dengan firman Tuhan. Ketika kami mengalami ketakutan dengan apa yang kami lihat, ketika kami mengalami kekhawatiran dengan apa yang kami hadapi, kami diingatkan Tuhan Yesus tetap sama. Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau sanggup membela kami. Kemarin kami boleh lewati masalah, maka hari ini pun masalahnya akan kami lewati. Karena kami percaya Yesus kami tetap sama, Yesus kami menyertai kami, Yesus kami tidak pernah meninggalkan kami. Dan Yesus kami berkata, jangan takut, aku memegang tanganmu dan memberikan kau kepada kemenangan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Jamah, kalau di antara mereka hari ini ada yang takut, ada yang khawatir,
ada yang tertekan dengan masalah kehidupan, hari ini biar firman yang mereka dengar di dalam nama Yesus mengubahkan mereka, dari mereka melihat cara pandang masalah dan pergumulan mereka, sehingga mereka satu persatu Tuhan jamah, ada kekuatan, ada keberanian, ada damai sejahtera hari ini di dalam nama Yesus mengalir di hati mereka, sehingga mereka kembali berdiri tegak menghadapi masalah dan berkata, "Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar yang sanggup menyelesaikan segala masalah dan perkaraku, sehingga aku keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang." Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan masing-masing kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan Yesus masih sama dan Tuhan Yesus sanggup menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita.